warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari Program Studi Pendidikan Biologi dengan NIM 2304090024. Di sini saya akan mempresentasikan booklet yang berjudul Jamur di Balik Kehidupan. Pada slide kedua berisi prakata. Yang slide ketiga berisi peta konsep jamur yang berisi ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, struktur tubuh jamur, reproduksi jamur, peranan jamur. Kemudian klasifikasi jamur dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Zygomicota, Ascomycota, Deuteremicota, dan Basidiomycota. Kemudian ada tujuannya sebagai alternatif bahan ajar untuk memahami jamur di balik kehidupan, yaitu peran jamur dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang makanan, serta untuk menumbuhkan pemahaman mengenai manfaat dan dampak jamur agar lebih peka terhadap peran penting jamur dalam kehidupan manusia. Kemudian ada manfaat booklet. Manfaat booklet untuk siswa dan juga untuk guru. Kemudian ada capaian dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami keanekaragaman makhluk hidup, khususnya jamur, serta peranannya dalam kehidupan dan lingkungan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian, ciri-ciri, struktur, pengelompokan, serta peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi. Apa sih itu jamur? Nah, jamur itu merupakan suatu organisme eukariotik yang memiliki membran inti sel yang mempunyai ciri yaitu berupa benang tunggal yang bercabang, tidak mempunyai klorofil, hidupnya heterotrof, dan ada yang bersifat parasit dan saprofit. Kemudian apa aja sih struktur fungi itu? Nah, struktur fungi itu ada tudung jamur, kemudian ada lamela, ada cincin, ada stipe, volva, ada miselium, ada hifa, ada inti sel, dan juga ada septa. Kemudian kita masuk ke divisi yang pertama, yaitu Zygomicota. Zygomicota ini kenapa sih dinamakan Zygomicota? Karena jamur ini tuh membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut dengan zygospora. Nah, Zygomicota ini berhabitat di darat, di tanah, atau pada sisa organisme mati Zygomicota. Kemudian ada contoh jamur yang termasuk divisi Zygomicota, yaitu ada Rhizopus stolonifer, ada Rhizopus oryzae. Kemudian kita masuk ke Ascomycota. Nah, Ascomycota itu jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut ascus. Nah, ascus ini berbentuk seperti kantong kecil. Nah, alat reproduksi dari Ascomycota ini berupa hifa. Kemudian ada ciri-ciri Ascomycota. Yang pertama, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Yang kedua, unisel dan multiseluler. Yang ketiga, hifa bersekat membentuk badan buah yang disebut ascocarp. Kemudian ada contoh jamur yang termasuk divisi Ascomycota, yaitu ada Aspergillus niger, kemudian ada Saccharomyces cerevisiae. Kemudian kita masuk ke divisi yang ketiga, ada Basidiomycota. Basidiomycota adalah jamur yang berukuran makroskopis. Kemudian jamur ini
bereproduksi aseksual dengan membentuk spora di atas sel yang disebut basidium. Reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk spora conidia. Ciri-cirinya ada multiseluler, hifa bersekat, dinding sel tersusun atas zat kitin. Kemudian ada contoh jamur yang termasuk divisi Basidiomycota. Yang pertama ada Auricularia polytricha, kemudian ada Volvaceae. Kemudian ada Deuteromycota. Deuteromycota ini jamur yang beranggotakan alat reproduksinya belum diketahui. Oleh sebab itu, Deuteromycota itu disebut juga fungi imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Kemudian ciri-ciri dari jamur Deuteromycota ini adalah memiliki hifa bersekat, multiseluler dan uniseluler, kemudian reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora, dan yang terakhir ada cara membentuk tubuh buah. Kemudian kita masuk ke reproduksi jamur, reproduksi Zygomycota. Ada aseksual dan seksual. Kemudian kita masuk ke siklus Ascomycota. Sini reproduksinya bisa aseksual dan juga aseksual. Kemudian ini ada siklus reproduksi seksual Ascomycota multiseluler. Kemudian ada reproduksi Basidiomycota, itu reproduksi aseksual dan juga seksual. Kemudian ada reproduksi Basidiomycota. Contoh jamur yang tidak diketahui alat reproduksinya antara lain ini ada Chaladosporium. Kemudian ada Curvularia Cleosporium. Kemudian kita masuk ke slide peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih peranan jamur itu? Yuk kita pelajari contoh berikut. Nah, pada gambar ini disajikan gambar tempe. Nah, tempe ini memanfaatkan jamur yang disebut dengan Rhizopus oligosporus. Nah, jamur Rhizopus oligosporus ini berperan dalam fermentasi tempe. Kemudian ada roti. Nah, roti ini bisa busuk karena ada jamur yang berperan dalam pembusukan roti, yaitu jamur Rhizopus stolonifer. Kemudian ada tape. Tape ini memanfaatkan jamur Saccharomyces cerevisiae berperan dalam fermentasi tape. Kemudian ada slide prosedur pembuatan tape singkong. Kemudian ada jamur yang berperan, tata caranya, kemudian ada tempe, dan juga ada jamur yang berperan dalam tempe. Kemudian apa aja sih jamur yang dapat dimakan itu? Yang pertama ada jamur tiram. Ini biasanya sering kita makan ya, yang warna putih. Kemudian ada jamur kuping. Nah, jamur ini tuh bentuknya seperti kuping pada manusia. Kemudian ada jamur shiitake. Kemudian ada jamur kancing. Dan yang terakhir ada jamur yang tidak dapat dimakan.
tidak dapat dimakan. Jadi yang tadi bisa dimakan, sedangkan ini tidak bisa dimakan. Ada jamur terbang atau bahasa ilmiahnya Amanita muscaria. Kemudian ada Amanita putih, yaitu bahasa ilmiahnya Amanita ocreata. Kemudian ada Amanita hijau atau Amanita phalloides. Kemudian ada Galerina bertepi atau Galerina marginata. Sekian dari saya. Kemudian ada daftar pustakanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.